Shalom. 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 Welcome. 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 Welcome to Welcome to Youth Immanuel. Immanuel Slawi. Selawi. Shalom teman-teman semua, puji Tuhan hari ini kita dapat ketemu lagi di ibadah online. Dan walaupun tetap di rumah, kita harus mau bersama Tuhan. Kita mau senantiasa berharap sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan ini kami Tuhan. Kami persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, banyak padamu Tuhan. Kiranya Kau mau menerima pujian penyembahan kami Tuhan. Kami senantiasa berharap padamu Tuhan. Kiranya Kau selalu menopang langkah kami Tuhan dalam waktu-waktu ini Tuhan, waktu yang pasti ini Tuhan. Kiranya Kau selalu menyertai kami Tuhan. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau
Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, hanya Engkau, hanya padamu Tuhan kami berharap. Kau satu-satunya Tuhan, pengharapan kami. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama nyanyikan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Halo semuanya, welcome to Youth Immanuel Online Service. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa ketemu lagi di online Youth 1 ini. Kita sudah di penghujung bulan Juli nih.
doakan rencana ibadah kita yang akan mulai awal Agustus ini. Tetap semangat ya, bentar lagi ibadah youth kita akan diadakan di gedung gereja. Nah, di peralihan fase new normal ini, teman-teman tetap waspada ya, dengan tetap memakai masker dan sering mencuci tangan. Dan yang terpenting, tetap perhatikan kesehatan rohani kita. That's all Good News kali ini. Happy Saturday and see you next week. God bless you. Shalom, sis and bro. Kita ketemu masih di ujung bulan ini, di bulan Juli. Jadi kita masih bicara tentang Good Shepherd, gembala yang baik dalam hidup kita. Nah, kali ini kita mau bahas lebih lanjut lagi dari tema-tema yang sudah diangkat di bulan ini, bahwa ada gembala yang baik, yang terbaik dalam hidup kita anak muda. Saya percaya saat kita percayakan hidup kita kepada gembala yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, hidup kita akan dibawa ke hal-hal yang luar biasa. Bahkan hidup kita akan terus dipenuhkan dengan segala apa yang kita butuhkan, baik yang secara materi ataupun secara psikis ataupun secara roh kita yang kita butuhkan, Tuhan siap penuhkan. Jadi dia menjadi gembala yang baik dalam hidup kita, dan bahkan dia akan buat hidup kita menjadi pribadi yang sempurna saat kita ada di dalam dia, saat kita menjadi anak-anaknya. Nah, di ayat yang pertama, di Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada beberapa hal dalam hidup kita, ada orang-orang yang memiliki kekurangan dalam hidupnya. Tapi saat kita hidup di dalam penggembalaan yang kita percayakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita takkan pernah kekurangan. Hidup kita takkan ada yang pernah kekurangan. Apa aja dalam hidup kita yang dia penuhkan? Nah, nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita mau tahu bahwa ada hubungan yang digambarin saat ini di Mazmur 23 yang Daud gambarin, hubungan kita anak-anak Tuhan dengan Tuhan Sang Pencipta seperti hubungan gembala dengan dombanya. Gembala adalah figur pribadi yang terus memenuhkan, melindungi, mengayomi setiap dombanya, setiap peliharaannya. Dan kita dombanya adalah pribadi yang lemah, pribadi yang mudah terjatuh dalam dosa. Makanya kita butuh banget pribadi gembala dalam hidup kita. Di ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini bicara tentang kebutuhan hidup kita. Dia membawa ke rumput yang hijau. Intinya domba itu butuh makan, makanan secara fisik. Dalam hidup kita banyak ada kebutuhan untuk tubuh kita ini, entah itu makanan, entah itu pakaian, atau kebutuhan yang lain yang sifatnya materi. Tuhan pasti akan penuhkan itu. Dan di ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ada kebutuhan lain di dalam hidup kita selain kebutuhan jasmani, materi dalam hidup kita, atau makanan, atau pakaian, atau uang lah dalam hidup kita. Ada kebutuhan yang lain, yaitu tentang jiwa kita. Dia juga siap memenuhkan kebutuhan jiwa kita. Dia siap segarin jiwa kita dari kebutuhan kita yang ada di dalam. Dia pun siap memenuhkannya. Dan di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada kebutuhan yang lain di dalam hidup kita saat di ayat yang keempat ini bicara tentang masalah. Di dalam lembah kekelaman itu bicara tentang masalah. Sekalipun di dalam masalah, Dia siap ada bersama dengan kita. Ya, mungkin bedanya antara anak Tuhan dengan yang lainnya,
Nah, jadi kalau anak Tuhan saat menghadapi masalah, Tuhan beserta dengan kita. Tapi beda dengan yang lainnya yang bukan anak Tuhan. Yang mungkin selama ini melakukan banyak hal dengan kekuatannya sendiri, dengan upayanya sendiri, dengan dayanya sendiri, dengan pikiran sendiri. Dan saat menghadapi masalah, mengalami masalah, dia kolaps. Tapi kita anak-anak Tuhan, saat kita ada di dalam masalah, di sini bicara di ayat yang keempat, Tuhan beserta dengan kita. Bahkan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bicara tentang gada, saat kita punya masalah, kita punya pergumulan, gadanya siap untuk menolong kita. Nah, gada ini bicara tentang senjata seorang gembala yang akan mengalahkan musuhnya. Musuh dalam hidup kita bukannya darah dan daging, tapi penguasa udara ini atau iblis, dan dia siapkan gadanya untuk menolong kita. Nah, seperti gembala, dia harus siap menghadapi musuh-musuhnya gembala atau musuh-musuhnya domba sendiri, yaitu serigala, ada singa, ada macan, ada beruang, dan dia siap menghadapi itu. Jadi ini saat kita ada di dalam masalah, Tuhan siapin gadanya untuk menolong kita. Bahkan dia berjalan bersama dengan kita. Itu bedanya anak Tuhan dengan yang lainnya. Bahkan dia berjalan bersama kita, dia menegakkan tongkatnya. Artinya dia berjalan bersama kita dan dia juga mengarahkan kita sesuai dengan firman-Nya. Tongkat ini mengarahkan domba-dombanya. Jadi kita diarahin sesuai firman-Nya. Walaupun menghadapi masalah, persoalan, jalan keluarnya, dia belajarin kita, ajarin kita untuk sesuai dengan firman-Nya. Amin. Dan di ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bahkan Tuhan bicara saat dia melimpahkan makanan, bahkan saat kita ada di hadapan musuh kita. Bahkan piala kita itu penuh melimpah. Artinya dia siapin kemenangan yang besar dalam hidup kita. Jadi kalau kita percaya ini hidup kita di dalam gembalaannya Tuhan kita, di dalam gembala yang baik, sungguh sempurna hidup kita. Anak muda tentunya, anak remaja di GPPS Immanuel Slawi, hidup kita makin sempurna saat kita percaya ini hidup kita ada di penggembalaan hidup kita bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kebutuhan kita dipenuhin, hal-hal yang menyangkut jiwa kita dipenuhin. Bahkan saat kita menghadapi masalah, dia siap bertarung di depan untuk menghalau musuh-musuh kita. Bahkan dia sendiri berjalan bersama dengan kita. Dia menegakkan tongkatnya, artinya setiap ada yang masalah timbul dalam hidup kita, dia ingin selesaikannya sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan aturan yang benar. Bahkan di ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah, bahkan seumur hidup kita, saat kita percayaan hidup kita untuk ada di gembala yang baik, untuk ada di tangan gembala yang baik, dia hanya bisa mencurahkan kebaikan dan kemurahan. Gak bisa ada yang lain. Hanya kebaikan dan kemurahan. Segala hal yang baik, perencanaan hidup kita yang baik, masa depan kita, dia rencanain. Bahkan dia rencanain dengan penuh rencana yang terbaik, penuh dengan damai sejahtera. Bahkan dia memberikan kemurahan. Kemurahan bukan hanya menyangkut kebutuhan kita, keinginan kita dia penuhin, tapi kemurahan ini berhubungan dengan yang lain gak punya, yaitu tentang pengampunan, bahkan pengampunan dosa dia bisa berikan karena dia memiliki kemurahan itu buat kita semua, bahkan seumur hidup kita. Jadi saat kita ada di dalam tangan gembala yang baik, saat kita ada di dalam
rencana gembala yang baik, saat kita mengikuti gembala yang baik yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan hal-hal yang terbaik. Bahkan Dia yang terakhir, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya Dia rencanain hidup kita untuk suatu saat bersama dengan Dia, ataupun saat ini untuk kita diam di rumahnya. Artinya saat kita banyak hal melakukan kegiatan hidup kita, kita dibawa terus masuk untuk ada di dekatnya, untuk ada di dalam rencananya, untuk ada di dalam hadiratnya. Bahkan suatu saat nanti untuk kita lebih senang tinggal di rumahnya sepanjang hidup kita. Jadi sungguh sempurna saat kita bicara tentang gembala yang baik di bulan ini, bahwa kita ada di rencana yang terbaik dalam hidup kita. Saat kita ada hidup kita, kita percayain kepada gembala yang baik, bukan hanya dengan kerja kita sendiri, pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, tapi kita percayain hidup kita kepada gembala yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kita mau biarlah segala kebutuhan kita Tuhan cukupkan, baik jasmani, baik jiwa kita, bahkan roh kita, karena Dia menuntun kita untuk sesuai dengan firman-Nya. Artinya tongkatnya ada bersama dengan hidup kita. Bahkan saat kita menghadapi masalah, Dia ada bersama dengan kita. Jadi apapun masalah kita, Dia ada bersama dengan kita. Bahkan Dia siapkan gadanya untuk melawan musuh-musuh kita. Bahkan Dia hanya siapin hal-hal yang terbaik, kebaikan, kemurahan, hingga kita diberikan kemenangan yang besar. Di ayat yang kelima tadi, pialaku penuh melimpah. Artinya Dia siapin kemenangan yang besar dalam hidup kita. Amin. Jadi biarlah renungan di bulan ini kita makin memahami ada gembala yang terbaik dalam hidup kita. Biarlah kita terus mengikuti gembala yang terbaik itu, karena Dia merencanakan hal-hal yang terbaik dan kemurahan dalam hidup kita, untuk kita bisa lebih lagi rindu untuk tinggal di dalam rumahnya sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita nggak terasa sudah di penghujung bulan Juli. Ini merupakan ibadah Sabtu terakhir kita di bulan Juli, ibadah online. Nah, kita tetap tunggu keputusan daripada pusat, di mana dari kebaktian umum sudah dimulai tanggal 2 Agustus ini. Kita juga sudah melakukan simulasi. Nah, mudah-mudahan kita bisa ibadah secara offline atau di gedung gereja dalam waktu dekat ini. Nah, saya berharap teman-teman selama bulan Juli ini bisa menangkap maksud daripada tema kita, yakni The Good Shepherd, gembala yang baik, bahwa Yesus atau Tuhan kita adalah Allah yang senantiasa mencukupi segala kebutuhan kita. Apa yang teman-teman khawatirkan mengenai masa depan teman-teman, dalam studi teman-teman, hendaklah teman-teman bisa optimis ke depan untuk bisa tetap melangkah dengan iman dan senantiasa berharap penuh kepada Tuhan. Nah, terima kasih buat yang sudah melayani hari ini, ya, dari worship leader, pemain musik, pembawa Youth News, dan juga hambanya yang sudah melayani dalam firman. Nah, kita akan tutup ibadah kita pada satu ini, sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur sampai dengan sekarang ini kami masih diberikan kekuatan, kami bisa tetap sehat, kami bisa Tuhan mengadakan ibadah kami secara online, dan juga kami sudah bisa Tuhan sekolah dalam studi kami Tuhan dalam bulan-bulan ini. Kami mengucap syukur semuanya Engkau tetap kendalikan, Engkau tetap menyertai Tuhan dalam studi kami, dalam apa yang kami lakukan untuk masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kiranya Tuhan
memelihara segenap kehidupan kami, khususnya bagi kami semua yang masih dalam studi. Engkau Tuhan senantiasa memberikan Tuhan kepintaran atas studi kami, agar kami Tuhan tetap bisa mengikuti setiap pelajaran-pelajaran yang ada, supaya kami tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan juga bagi kami yang kerja Tuhan, Engkau senantiasa memberikan Tuhan berkat-Mu dalam pekerjaan kami, promosi yang daripada Engkau kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga Tuhan untuk rencana kami ibadah Tuhan secara offline, untuk bisa kami beribadah di gereja. Kiranya Tuhan berikan kepada kami Tuhan kesehatan, agar kami dapat mengikuti ibadah offline, agar kami Tuhan bisa beraktivitas secara biasanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama kita terima berkat daripada Tuhan. Selama engkau mendengarkan setiap perintah daripada Tuhan dan dengan hati-hati melakukan setiap firman Tuhan, maka diberkatilah engkau dalam segala hal, dalam segala apa yang kamu lakukan, dalam studimu, dalam pekerjaanmu, apapun Tuhan akan perbuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan memberikan Tuhan promosi daripada engkau. Tuhan akan memberkati studimu, segala apapun yang kamu perbuat, Tuhan perbuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Sabtu. Kita akan jumpa di ibadah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.